Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan ujian praktikum saya, UAS praktikum saya di mata kuliah PBO. Sebelum saya mendemonstrasikan kode program saya ingin menyampaikan dengan jujur bahwa sebenarnya implementasi yang saya buat ini masih belum sesuai dengan apa yang diminta pada soal ujian. Di sini saya masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengonversi materi GPA yang sepenuhnya dari tugas-tugas sebelumnya ke dalam domain masalah yang baru ini. Oleh karena itu, source code saya ini masih banyak mengandung sisa-sisa logika dari sistem akademik seperti student dan juga course yang dimana dia belum berhasil saya adaptasikan menjadi kendaraan dan parking area. Lalu di sini untuk alir eksekusi dan konsepnya itu menurut saya walaupun belum sempurna, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya coba bangun pada source code kali ini, yaitu pada kelas utama ada app.java, saya sudah mengimplementasikan koneksi database dengan menggunakan entity manager, factory, dan juga entity manager, di mana ini adalah konsep utama dalam GPA, di mana entity manager ini dia itu bertugas untuk mengelola siklus hidup entitas seperti persist, find, dan juga remove. Lalu saya juga sudah menyediakan block while dan scanner untuk mencoba membaca input dari standar inputnya. Namun switch case yang saya buat masih membaca common lama seperti student add dan juga course add. Karena saya masih kebingungan dalam merancang entitas baru untuk memproses common area add dan juga vehicle add-nya. Lalu untuk bagian entitas atau model, saya sudah mencoba membuat kelas vehicle, di mana saya menggunakan anotasi entity agar kelas ini dia itu bisa dipetakan ke dalam tabel database dan juga ID sebagai primary key-nya. Namun seperti yang terlihat pada code, atributnya itu masih bercampur dengan logika sistem sebelumnya seperti enrollment. Di mana idealnya di sini berdasarkan desain database yang diminta soal, seharusnya kan ada entitas parking area dan juga vehicle, di mana terdapat relasi one to many. Seharusnya karena satu parkir bisa menampung banyak sekali kendaraan. Namun sayangnya saya belum berhasil untuk mengimplementasikan relasi dan juga validasi kapasitas tersebut di dalam code ini. Lalu mungkin sebentar saya akan coba membuka rubrik penilaiannya di sini. Di sini kan dikatakan saya harus menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan saya dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari. Di mana di sini dikatakan di Institut Teknologi Del, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Di mana setiap kendaraan itu kan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil, sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang ditetapkan. Jadi di sini sebenarnya sudah diberikan soal, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh soal seperti mobil itu hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu juga dengan sepeda motor. Lalu ada penempatan kendaraan dalam area parkir itu tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia, dan juga ada beberapa ketentuan yang diterapkan oleh soal. Lalu untuk kode base-nya di sini disuruh untuk
mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis GPA, di mana seluruh data disimpan pada database persistent, di mana kita dibebaskan untuk membuat driven database. Dia ini seperti H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya, sesuai dengan pilihan masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kita mengerti. Lalu pada repositorinya itu disediakan pom.xml ini untuk menambahkan dependensi driver database yang kita pilih, di mana mengubah group ID pada pom.xml menjadi nomor induk mahasiswa. Lalu di sini pada itu saya sudah mencoba untuk mengubahnya, tapi mungkin saya masih ada yang keliru, jadi ini masih belum sempurna. Lalu di sini terdapat 5 tugas. Yang pertama yaitu database SQL. Di sini kita disuruh menggambarkan struktur basis data yang sesuai dengan physical data model atau PDM yang dinilai secara manual. Di sini nanti kita akan submitnya ke eCourse secara terpisah. Lalu kita disuruh menggambar entity class yang representatif. Di sini definisikan mapping menggunakan annotation atau persistence.xml. Lalu ada register entitas. Di sini ada dinilai per test case-nya. Lalu ada analyzing high school. Di sini menilai fiturnya, dia itu juga per test case. Lalu ada display all-nya, dia itu menampilkan data area parkirnya. Mungkin saya akan coba untuk demonstrasi program, di mana jika program ini dijalankan dia belum bisa menerima dan memproses input parkir kendaraan. Oleh karena itu, ketika saya melakukan push ke GitHub Classroom, hasil pengecekan dari auto gradingnya itu menunjukkan status gagal pada seluruh test case mulai dari test case 3.1 hingga 5.4, di mana programnya itu tidak dapat mengeluarkan output yang diekspektasikan dari soal tersebut, karena logika program saya itu belum memparsing string input berdasarkan hashtag untuk komen yang sesuai. Mungkin pada proyek UAS kali ini saya belum memenuhi kriteria fungsional aplikasi yang diminta oleh soal seperti validasi kapasitas, pengecekan tipe kendaraan, maupun pengurutan display all-nya, yaitu mengerjakan UAS ini. Di saat saya mengerjakan UAS ini, saya jadi menyadari bahwa saya mengerjakan UAS ini diberikan waktu yang cukup lama, yaitu 4 jam. Di sini saya menyadari bahwa saya masih harus mengulang dan belajar lebih banyak lagi mengenai entry definition, mapping, GPA, dan cara saya untuk merancang arsitektur kode dari awal tanpa bergantung sepenuhnya kepada template atau template tugas sebelumnya, dan juga tanpa bergantung sepenuhnya kepada AI. Dari presentasi UAS kali ini mungkin saya ingin menyampaikan juga, Pak, mohon maaf karena saya belum bisa menyelesaikan UAS praktikum ini dengan baik sesuai dengan apa yang diminta oleh soal tersebut. Semoga kedepannya saya bisa belajar dari hal ini untuk mungkin bisa mengeksplor lebih banyak lagi dari sumber-sumber lain, bukan hanya mengharapkan dari pelajaran yang saat di kelas dan juga praktikum saja. Semoga kedepannya saya bisa lebih banyak lagi untuk eksplor dan juga untuk mengetahui bahwa sebenarnya pembelajaran yang dipelajari di kelas itu penting, dan juga untuk bisa juga mengimplementasikan pembelajaran di kelas itu pada kelas praktikum tanpa bergantung sepenuhnya kepada template-template yang diberikan oleh tugas-tugas dan juga pada AI yang sudah disediakan. Jadi mungkin jika saya menggunakan AI, saya bisa mengerti alur-alur yang dikerjakan oleh AI tersebut, dan juga bisa mengerti logik yang diberikan oleh AI, bukan hanya sembarang copy dan paste saja tugas saya ke
Syscode ataupun ke GitHub Classroom-nya. Mungkin Pak sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap Bapak dapat memaafkan saya. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Terima kasih.